Teteh Syekh. Mungkin update-nya apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, insya Allah lahir batin, tambah cinta. Alhamdulillah. Nih, aku boleh nanya-nanya sedikit gak? Flashback sedikit tentang akhirnya memutuskan untuk menikah. Boleh diceritain awal pertemuannya seperti apa? Ini sebetulnya pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan Iya. dan berulang-ulang kami menjawabnya bahwa pernikahan kami tidak dimulai dengan perkenalan dan kemudian pendekatan seperti bagaimana banyak orang ya melakukannya. Tentu kami tidak ingin menjudge siapapun, tapi bagi Teteh dengan Syekh, kami sudah sama-sama berada dalam visi dan misi kehidupan ini, ingin berjuang dan berusaha seluruh gerak langkah hidup kami ingin sesuai dengan Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW, termasuk urusan pernikahan. Kenapa dia ketemu kenalan dulu ya? Ngebangun visi dan misi insya Allah ya. Jadi yang pengen dikedepankan ini adalah yuk kita bangun yang baik dengan cara yang baik insya Allah ya. Kami bertemunya betul-betul di hari pernikahan. Sebelum itu hanya 2 minggu sebelumnya beliau mengirimkan pesan lewat WhatsApp untuk menanyakan apakah Teteh dalam keadaan sendiri sehingga beliau bisa melakukan khitbah atau lamaran gitu ya. Beliaunya pribadi ketika sampai di titik itu tentu sudah memperhatikan segala sesuatu terkait syariat ya mengenai seorang wanita yang akan diperistri kan begitu. Risetnya pasti udah jalan insya Allah. Begitu ya. Iya. Insya Allah. Tapi mungkin dari Syekh sendiri gimana sampai akhirnya memutuskan untuk menghubungi duluan Maka tadi, Teteh? itu kan ada riset yang kita lakukan ya, ada bahasa kita ada due diligence-nya. Iya. Ya tentu pertama-tama kita bermunajat kepada Allah, minta sama Allah kebaikan, dibukakan dibukakan Pintu kebenaran ya, dimantapkan hati. Pada saat kita mengatakan Bismillah kita ingin menikah, sisanya kita serahkan kepada Allah. Dan alhamdulillah. Ya, Allah mudahkan pernikahan kami ya. Hanya dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Beliau di New Zealand, Teteh di Indonesia. Komunikasi hanya lewat WhatsApp. Lalu masing-masing memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan keutamaan terkait kepada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Dan visi. SAW. Bahasanya visi lah. Visi. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk urusan emosional yang Kecil-kecil. dan kita belum halal gitu ya. Iya. Kita belum halal, nanti urusan itu setelah kita menikah. Dan ternyata nikmat banget. Oh gitu. Ketemu langsung nikah jadi suami istri, rasanya 2 gitu. Berarti melewati perkenalan dan lain sebagainya via WhatsApp langsung bertemu itu Apa sesuatu yang menjadi spesial. syariat? Apa yang menjadi syariat dalam agama ini pasti baik kan gitu ya, nggak mungkin ada satu aturan yang tidak baik atau tidak Yang memberikan datangnya dari efek Allah. yang datangnya dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti baik. Ya kayak proses ta'aruf itu kan di dalam Islam, kata ta'aruf itu maknanya saling mengenali. Tapi saling mengenalinya maaf bukan dalam kategori seperti bagaimana dunia saat ini pada umumnya memahaminya gitu. Artinya saling mengenali itu maaf misalnya lirik-lirikan, kemudian dekat-dekatan, maaf ya, terus kemudian pegang-pegangan, kemudian pacaran, kemudian berdua-duaan kemana dan seterusnya. Bukan begitu kan cara saling mengenali, tapi dengan komunikasi yang terbatas dan memanfaatkan momentum komunikasi yang terbatas itu untuk betul-betul mengenal visi misi pernikahan gitu ya, yang mana kami dua-duanya ternyata Allah pertemukan dengan visi misi yang mengusung ketentuan syariat Islam sehingga memudahkan dan tanpa berlama-lama beliau terbang. Ya, ketika itunya udah ketemu, kita udah satu paham, maka jangan lama-lama, segerakan. Bener ya? Biar segera pacaran habis nikah. Berarti menikah di Jakarta ya? Alhamdulillah. Umur pernikahan berarti udah berapa lama ini? Ini Tahun kedua ya. Tahun kedua. Mungkin setelah menikah Teteh langsung diboyong ke New Zealand atau gimana? Iya. Ya. Gimana Teh? Tentu ada ini ya, ada proses. Ada proses. Tapi ya, secara konsep besarnya ya langsung pindah ke New Zealand. Gimana Teh membangun hidup baru di negeri orang dengan suami? menyenangkan. Iya, menggembirakan. Yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan bagi seorang muslimah kan adalah bisa berjuang mengabdikan diri kepada Allah lewat mengabdikan diri kepada suaminya. Yang dalam Islam, suami yang
berjuang taat kepada Allah itu pintu surga buat Ya, kita betul. gitu. Jadi rasanya selalu dipenuhi semangat ya dimanapun Allah tempatkan. Hari ini ditempatkan di New Zealand bersama suami. Jadi pintu surgaku ternyata adanya di New Zealand. Gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi alhamdulillahnya Okti dari sebelum pernikahan karena Teteh juga diizinkan Allah dibukakan Allah ya pintu dakwah. Memang dalam perjalanan hijrah yang hampir 9 tahun kemarin itu Allah putarkan Teteh sampai 21 negara di seluruh dunia sehingga sudah sangat adaptif gitu ya kepada berbagai perubahan hidup ketika harus menjalankan misi dakwah tempat-tempat yang berbeda, jadi udah nggak kaget tempat ini tempatnya begitu gitu ya. Itu kan semua rencana Allah. Ya, jadi ternyata Allah telah siapkan. Jadi Allah telah siapkan jodoh kita semua gitu ya. Cuma kita nggak tahu aja. Iya, betul gitu. Tapi mungkin Teteh keseharian kan nemenin sang suami gitu dengan pekerjaan mungkin baru nggak sih Teh berternak kayak gitu untuk Teteh? Kalau beternak spesifik seperti Syekh ya, beliau adalah seorang pengusaha sapi perah gitu ya, dengan sapi yang ribuan begitu, lahannya begitu luas ya, tentu belum pernah ya melakukan yang demikian. Tapi kalau berdekatan dengan alam, Teteh sendiri kan adalah conservationist. Jadi dalam perjalanan hidup Teteh ini, Teteh juga menjadi seorang conservationist, melakukan banyak pekerjaan konservasi alam, konservasi hutan, konservasi satwa langka ya. Bahkan Teteh pernah menjadi juru bicara ya pada masa lalu dari World Bank Amerika untuk sebuah proyek Save the Tiger gitu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan terjun ke alam, bersinggungan dengan urusan tanaman, hewan itu alhamdulillahnya Allah juga udah pernah persiapkan. Tapi kalau spesifik sapi perah ya belum lah. Dan ini senang banget sama binatang. Segala jenis binatang demen, sayang gitu ya. Nah itu kan bahasa kita itu kan prerequisite-nya, itu kan modal dasar. Nah iya betul. Syekh sendiri mungkin memperkenalkan ke Teteh gimana dunianya Syekh gitu. Dengan sapi-sapinya gitu gimana? Sangat ya, jadi gini, kita senang ketika kita bersama ya dalam sebuah hubungan yang halal, hubungan suami istri, untuk kemudian sama-sama kita saling mengenali dunia kita masing-masing, insyaallah. Kan gitu ya, sama-sama insyaallah. Teteh Syekh dengan segera banyak melibatkan Teteh dalam apa yang Syekh lakukan sehari-hari, sehingga cara Teteh belajar bukan dari lisan aja dikasih tahu gitu, enggak, tapi terjun langsung gitu ya. Ya walaupun tentu dengan Syekh yang puluhan tahun memang bidangnya itu, Teteh yang 1-2 tahun ya pasti masih sangat jauh ya kapasitas kemampuannya. Tapi ya terus Syekh mendidik dengan terjun langsung. Kami sharing karena Teteh juga punya background yang Syekh tidak pernah ada di background itu kan. Dunia komunikasi, saling mengenali. Dunia media kan gitu ya. Dan saling melengkapi. Itu bahasanya ya, bener ya. Cocok banget ya berarti. Nah mungkin suka dukanya nih di tahun kedua, apalagi dunia baru buat Teteh, memperkenalkan dunia ke Teteh gimana? Kita nih belajar bersama ini kan panjang, dan rumah tangga dalam Islam bahkan tidak berakhir dengan kematian. Bener, karena dalam Islam itu kita ingin membangun rumah tangga ilal jannah, sampai ke surga Allah, yang mana kita hidup kekal abadi insyaallah. Jadi kita tentu ingin membangun sebanyak mungkin yang bisa kita bangun, sedalam mungkin yang bisa kita kembangkan, dan tentu berharap ikhlas semoga ini menjadi amal ibadah, semoga Allah ridha dengan pernikahan kami, dan kedepannya terus bisa menjadi menebarkan manfaat insyaallah. Ya kalau suka duka kan normal saja ya. Rumah tangga kan ada kesibukan, ada kerepotan, ada usaha yang harus dilakukan, ada saling belajar, ada anak-anak kan? Karena Syekh juga sudah ada 5 orang anak yang sekarang menjadi anak TK seperti itu. Jadi ya suka duka keseharian hidup saja pada umumnya, yang insya Allah dengan visi misi yang sudah kami tetapkan dan sepakati bersama di awal, yaitu berpegang kepada Quran dan Sunnah. Setiap kali ada apapun, baik hal kecil hal besar, selalu dikembalikannya ke sana, kembalikannya ke sana. Jadi seperti ada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW yang terus menjadi panduan gitu, sehingga ya alhamdulillah segala suka dan duka alhamdulillah nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Oke, makasih. Udah. Maaf ya lama. Makasih ya.